para ustadz, para ustadzah, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, Sahibul Bait Ibu Hajah Nasuha yang saya hormati, dan juga keluarga besar Abah Rory yang saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu, untuk hadir di dalam sebuah aktivitas dan amal yang sangat mulia, karena di dalamnya kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak menyebut dan bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah majelis yang juga di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan saya, harapan kita semuanya, hadirnya kita di tempat ini menjadi sarana, menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sarana serta wasilah kita diberikan keistiqomahan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita menuju jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisa umur yang Allah berikan kita betul-betul serius mencari jalan keselamatan. Terutama betul-betul kita harus menyempurnakan misi dakwah Rasulullah SAW, dalam arti bukan belum sempurna, tapi saya maksud adalah misi dakwah Rasulullah adalah sebagaimana yang beliau sabdakan, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak yang paling utama dan pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang saya maksud menyempurnakan itu adalah menyempurnakan diri kita masing-masing, bagaimana membaguskan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan tauhid. Kalau kita saja sering membahas, sering mengkaji, dan sering diperintahkan atau dianjurkan untuk berakhlak kepada sesama manusia, maka tentunya berakhlak kepada Allah Sang Pencipta harusnya lebih utama. Hablum minallah tentu harus didahulukan dan harus diutamakan daripada hablum minannas. Maka akhlak kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membersihkan diri kita dari segala jenis dan bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan telah mengotori dan menodai tauhid, bahkan menodai fitrah manusia, dan syirik ini betul-betul sikap dan sifat buruk serta akhlak yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita saja menuntut kepada seseorang untuk setia kepada kita, ketika kita memberikannya berbagai fasilitas, maka bagaimana pula Allah yang telah memberikan kehidupan, Allah yang memberikan fasilitas-fasilitas, maka tentunya akhlak buruk jika kita menduakan atau memalingkan pengabdian dan penghambaan kita kepada selain Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ngaji tauhid ini sangat penting sekali, ya, karena ini merupakan adab dan akhlak kepada
Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid adalah pondasi agama ini dan pondasi serta ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Nah, maka dari itu sangat penting. Dan lawannya yaitu syirik adalah sesuatu yang merusak sekali, sangat berbahaya sekali, karena syirik adalah kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, dosa yang terbesar yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengkaji kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, memfokuskan diri belajar tentang tauhid dan lawannya yaitu syirik dengan segala bentuk dan jenisnya. Pada malam hari ini kita lanjutkan bab baru. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang pentingnya berdakwah kepada tauhid, ya, dan juga keutamaan dakwah. Masuk ke halaman yang ke-80, yaitu babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ditafsir artinya penjabaran, ya, dari kata fassara yufassiru tafsir, artinya penjabaran, penjelasan dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa qaulullah ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Di awal bab ini penulis menulis satu ayat dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Sebelum saya jelaskan di kitab ini, saya tambahkan dulu penjelasan dari saya. Surat Al-Isra ayat 57. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa manusia dan begitu pula makhluk Allah yang lainnya terjadi juga di dalam surga dan di atas kerajaan langit. Dosa yang dilakukan di dalam surga adalah dosanya Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika Allah larang untuk mendekati apalagi memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa fi malakutis sama, dosa di kerajaan langit, dosa yang dilakukan oleh iblis ketika dia membangkang, tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan dilanjutkan dosa iblis setelah membangkang, dia juga melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Dia memiliki sifat hasad kepada Nabi Adam. Dia merasa senior, lebih dulu diciptakan, tapi Adam berikutnya, tapi kok dihormati. Maka ada hasad dalam diri iblis. Sudah menolak perintah Allah, ada iri, hasad, ditambah lagi dengan adanya takabur. Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka terkumpullah beberapa dosa iblis. Yang pertama membangkang kepada Allah, yang kedua hasad, yang ketiga takabur, akhirnya dia dicap jadi orang yang kafir. Maka ini dosa-dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah. Yang pertama Nabi Adam dan istrinya, yang kedua adalah iblis. Setelah semuanya diturunkan ke muka bumi ini, Allah menyebutkan semuanya, qulnah bitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya ke bumi ini. Maka iblis diturunkan derajatnya, tadinya menjadi makhluk yang dekat dengan Allah, di kerajaan langit diturunkan. Yang tadinya dia itu makhluk yang tinggi jadi rendah. Yang tadinya dekat dengan rahmat Allah menjadi dilaknat. Yang tadinya iman kepada Allah jadi kafir.
Nabi Adam setelah melakukan dosa itu, walaupun beliau sudah bertaubat, tetap Allah turunkan derajatnya jadi di dunia ini. Dari surga yang penuh kelezatan, kenikmatan, full fasilitas, diturunkan ke dunia yang penuh kesulitan. Dan Nabi Adam diturunkan di India, sementara Ibu Hawa diturunkan di pantai Jeddah, ya, di Arab Saudi. Bisa kita sedikit membayangkan betapa susahnya Nabi Adam. Kesusahan itu kenapa? Yang pertama, karena orang itu kalau habis enak dikasih nggak enak, lebih nggak enak. Ya. Kalau kali panjenenganku wis tuwuk soro, gitu. Ya, sudah biasa susah, ada kesusahan menter, nggak terasa. Nah, Nabi Adam di surga yang tadinya enak jadi nggak enak, berat sekali. Waktu di surga, ketika ingin memakan buah, beliau tinggal petik dan buah itu mendekat di atas kepalanya, nggak usah manjat, nggak usah gudik-gudik. Ya, tinggal metik, kemudian setelah dipetik muncul lagi penggantinya yang baru dan buahnya kualitas super. Namanya sama dengan di dunia, misalkan buah durian atau duren, namanya sama, rasa kualitasnya beda. Tapi di dunia Nabi Adam, dalam riwayat Ibnu Abbas, ketika beliau ingin makan, terasa lapar, setelah diturunkan ke bumi terasa lapar, beliau ingin makan, maka malaikat Jibril diutus oleh Allah, ajari Adam membuat alat pembajak tanah. Harus bikin bajak tanah dulu. Berapa lama itu ya? Setelah jadi, diberi 2 ekor kerbau untuk menarik bajak ini. Harus membajak tanah dulu. Setelah tanahnya bolak-balik berhari-hari, sudah berkeringat, kepanasan, terus dikasih biji gandum oleh malaikat Jibril, ditanamlah gandum itu, disirami, nunggu sampai tumbuh. Berapa lama? Setelah tumbuh, muncul buahnya sekian lamanya, mau dimakan oleh Nabi Adam, kata malaikat Jibril, tunggu dulu Adam, sabar. Kamu petik dulu, panen dulu, dipanen. Setelah dipanen, kemudian mau dimakan, tunggu dulu Adam, sabar. Kamu tumbuk dulu. Ditumbuk. Nah, setelah jadi tepung mau dimakan, belum, ya. Kamu nyalakan api, bikin adonan, kemudian tepung itu diadon, dijadikan roti. Saat akan dimakan, sebentar tunggu dulu, kamu puasa sampai maghrib. Nah, begitu habis maghrib, baru makan. Bandingkan dengan di surga tadi, tinggal petik gratis, tidak susah-susah. Nah, Nabi Adam susah kenapa? Karena dari kehidupan yang mapan, yang serba enak, jadi berat di dunia ini, berat. Yang kedua, dipisahkan lagi. Kalau di surga bersama istrinya, di dunia dipisah. Nah, dan tragisnya lagi, ketika dipisah ini nggak ada orang yang bisa ditanyain. Mau nanya siapa ya? Nun sewu ningali bojo kula napa boten lah. Nanya sama siapa ya? Nabi Adam sama Ibu Hawa cuma berdua ya. Mau nyari warkop apalagi? Nggak ada. Ya, serba sulit. Nah, singkat cerita bertemulah keduanya, konon kabarnya di Jabal Rahmat, ya, ketemu dengan penuh kerinduan tentunya, masya Allah, nggak ada lagi. Jadi betul-betul kalau istilah dunia milik berdua itu ya Nabi Adam sampai Ibu Hawa. Kalau sekarang kan milik banyak orang. Ya, cuma ngakui aja. Nah, setelah itulah dimulai kehidupan babak baru. Nabi Adam punya putra putri, ya, berkembang semakin banyak, dan para ulama diantaranya riwayat dari Ibnu Abbas, dari Qatadah, bahwa selama kurun 10 generasi, ini versinya dari Ibnu Abbas, 10 generasi dari mulai Nabi Adam generasi pertama punya putra, ini generasi kedua, cucunya generasi ketiga, terus buyutnya generasi keempat, terus apa mari? Cangga, gantung siwur apalah istilahnya. Namanya banyak gitu ya. Ya, sampai 10 generasi. Kata Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan ayat kana nasu ummatan wahidah. Dulu itu manusia itu ummatan wahidah, umat yang satu. Maksudnya ini ada 2 penafsiran, tapi penafsiran yang benar,
Ummatan wahidah itu umat yang satu, artinya sepakat seluruhnya bertauhid, seluruhnya menggunakan syariat Allah, seluruhnya beragama Islam. Tidak ada orang yang ingkar sama sekali. Itu berlangsung sampai 10 generasi. Nah, sebagian pendapat ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kurun dari Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Selama 1000 tahun manusia bertauhid semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis tadi kan nggak tinggal diam. Oke Adam, saya sama kamu dari sini turun ke dunia ini, tapi belum selesai urusannya. Karena apa? Kalau saya, kata iblis, sudah dicap pasti masuk neraka. Bagaimanapun tidak bisa selamat. Saya itu masuk neraka. Dua kemungkinan. Kamu dan keturunanmu bisa ke surga, bisa ke neraka. Maka saya tidak terima kalau kamu dan anak keturunanmu kembali ke surga. Maka sejak itulah iblis dan bala tentaranya menggoda Nabi Adam, anak-anaknya, dan juga seterusnya. Sampai hari kiamat. Nah, setelah Nabi Adam turun ke dunia, dosa pertama yang dilakukan manusia, memang mereka bertauhid. Tapi ada dosa pertama yang dilakukan manusia, yaitu dosa yang dilakukan oleh Qabil ketika membunuh Habil. Ya, dalam hadis Bukhari, Rasulullah menyatakan, setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini, sepanjang sejarah manusia, kalau ada orang dibunuh secara zalim, maka pembunuhnya berdosa dan dosanya ditanggung oleh Qabil. Berapa juta kasus pembunuhan sepanjang sejarah manusia, semuanya ditanggung Qabil selain pelakunya sendiri. Kenapa? Karena inilah bahayanya orang kalau memulai satu perbuatan jelek. Ketika pengikutnya melaksanakannya, dia akan menanggung dosanya. Tanpa mengurangi dosa yang pelakunya. Begitu pula yang berkaitan dengan kebaikan. Maka Qabil akan menanggung dosa setiap orang yang melakukan pembunuhan secara zalim. Nah, ini dosa yang pertama di muka bumi. Namun secara umum manusia bertauhid kepada Allah, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang kafir, tidak ada yang syirik selama 1000 tahun. Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, iblis dan bala tentaranya itu begitu telaten sabar, nunggu sampai 1000 tahun biarkan mereka bertauhid. Di bawah pengawasan Nabi Adam dan juga anak-anaknya beri tanamkan tauhid kuat. Tapi bukan berarti iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya diam. Mencari cara bagaimana manusia ini tidak selamat. Dan perkara yang paling besar di sisi Allah dari perbuatan dosa adalah syirik. Nah, gimana caranya supaya orang itu tidak menyembah Allah? Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, caranya itu rapi sekali. Iblis tidak membisikkan kepada manusia, sembahlah aku atau sembahlah anak keturunanku, tidak. Tidak langsung sembah itu matahari, sembah rembulan, sembah gunung, tidak. Akan kelihatan sekali, Tuhan saya Allah, kenapa harus nyembah matahari, rembulan, enggak mau. Nah, begitu halusnya syaitan, iblis ini menunggu sampai 1000 tahun, 10 generasi. Kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam sebelum beliau diutus ada 5 orang tokoh agama, 5 orang soleh, yaitu yang bernama Wad, Suwa, Yagus, siapa lagi? Ya'uq, Nasr. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Nuh, wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wa yagus wa ya'uq wa Nasr. Jadi ada 5 orang solih, kalau sekarang mungkin kiai gitu ya, semacam ulama gitu ya, kiai, ulama, orang solih. Ada 5 orang kiai, ya, orang solih, ahli ibadah, berilmu, jadi teladan bagi masyarakatnya, menebarkan kebaikan. Orang begitu senang bersama mereka 5 orang ini. Sangat dihormati, sangat ditokohkan. Dan ternyata kesempatan itu datang bagi iblis. 5 orang tokoh yang disucikan ini meninggal dalam waktu yang berdekatan, 5-5-nya. Alangkah terasa kehilangan sekali waktu itu umat
manusia waktu kehilangan 5 orang ini. Maka dimakamkanlah 5 orang ini. Nah, kemudian karena ini tokoh, makamnya jangan dikubur begitu saja, dibuatkanlah bangunan masing-masing untuk setiap kuburannya, lalu dibuatkan patung masing-masing di sebelah kuburannya. Setan membisikkan, buatkan patung, ini kan orang soleh, buat kenang-kenangan. Kan halus sekali Pak ya. Orang mikirnya, apa salahnya saya bikin patung? Diingat-ingat wajahnya, manggil tukang bikin patung, dibikinkan mirip, ditaruh di sebelah kuburannya. Nah, tujuannya apa? Sebagai monumen, kenang-kenangan supaya nanti anak keturunan kita, kata mereka, melihat ini loh orang soleh dulu, kalian contoh, ini wajahnya seperti ini, badannya seperti ini ada patungnya. Kalian harus meniru orang ini soleh. Nah, maka syaitan menunggu dengan sabar satu generasi hanya menjadikannya sebagai monumen. Kemudian generasi berikutnya, anak-anaknya sudah mulai ada perubahan. Ya. Kalau tadinya cuma kenangan, lambat laun dimuliakan patungnya. Nah, setelah itu generasi ketika mereka jauh dari agama, disitulah syaitan membisikkan, kamu jadikan dia perantara dirimu dengan Allah. Kalau kamu ada keperluan apapun, minta kepada mereka supaya mereka minta kepada Allah. Jadi bukan semata-mata menyembah patungnya, tapi menurut mereka ini kan orang-orang soleh, dekat sama Allah. Kita minta kepada mereka supaya mereka menghubungkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cikal bakalnya kesyirikan di muka bumi ini. Jadi sebenarnya halus sekali godaan syaitan itu. Diiming-iming dengan orang soleh, kita memang wajib untuk memuliakan orang-orang soleh, para kiai, gitu ya. Tapi akhirnya dipalingkan oleh syaitan, dikultuskan, jadi akhirnya jadi sesembahan dan juga dijadikan wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini awal mulanya kesyirikan. Maka Allah mengutus Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Pendapat yang terkuat, Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari, hadis tentang syafaat yang panjang. Nanti di hari kiamat setelah manusia berbondong-bondong bertemu Nabi Adam untuk menghadap Allah, Nabi Adam menolak. Lalu mereka bertemu Nabi Nuh dan mengatakan, Anta awwalu man ursila ila ahlil ard. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan Nabi Idris? Kan Adam, Idris, Nuh. Pendapat yang terkuat, Nabi Idris adalah Nabi Bani Israel, bukan di zamannya setelah Nabi Adam. Berbagai riwayat banyak menjelaskan bahwa setelah Nabi Adam, terus manusia bertauhid kepada Allah, muncul kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga disitulah diutusnya Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berdakwalah Nabi Nuh siang dan malam secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, tidak capek-capeknya beliau berdakwah kepada tauhid, mengembalikan manusia supaya menyembah Allah saja. Sampai beliau berumur 950 tahun. Ya, umur Nabi Nuh dalam Al-Qur'an dijelaskan 950 tahun. Hanya dengan apa kepingin umur segitu? Allah umur 90 itu pun loro kabeh. Pikun loro kabeh, jarene wis mangan durung mangan. Pegel kabeh. Tapi manusia dulu panjang-panjang umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Di dalam buku-buku sejarah dijelaskan Nabi Ibrahim berumur 400 tahun, Nabi Hud 200 tahun, panjang-panjang. Ya, umatnya juga mengikuti. Ya, kalau umatnya Rasulullah ya umurnya juga seperti umurnya Rasulullah paling banyak, antara 60 sampai 70. Ya. Nah, kembali Bapak Ibu jamaah sekalian, maka sebenarnya asal atau asli manusia itu bertauhid, syirik itu datang kemudian, bukan pembawaan manusia dari sananya, enggak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam badan fitrah, bertauhid.
Jadi kesyirikan itu muncul di kemudian hari, muncul dari faktor eksternal dari luar, bukan dari diri manusia sendiri. Muncul pertama kali kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan di mana mereka menyembah 5 patung tadi. Dan setelah patung ini terseret oleh banjir bandang, di banjir bandangnya itu menutupi seluruh permukaan bumi. Gunung yang tertinggi tenggelam, berarti yang di bawahnya hati semua, termasuk binatang-binatang. Makanya Nabi Nuh diminta untuk mengumpulkan binatang-binatang itu, setiap binatang satu pasang. Kenapa harus dikumpulkan? Karena yang selebihnya mati tenggelam bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita juga tidak tahu apakah binatang yang sekarang itu betul-betul 100% atau juga banyak binatang yang nggak diambil ya sampai mati akhirnya. Kita juga tidak tahu. Tidak ada datanya Nabi Nuh ngumpulin apa saja. Nalar gawe ya, boleh. Hewan apa aja sih dulu Nabi Nuh. Kita tahunya yang ada sekarang gitu aja ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa kesyirikan itu dimasukkan oleh syaitan secara halus dengan awalnya memuliakan orang-orang suci atau orang-orang yang dianggap tokoh. Sehingga tidak terasa orang itu terjatuh dalam kesyirikan karena mengkultuskan tokoh, apakah itu nabi, rasul, kiai, ustadz, orang-orang soleh, ahli ibadah dan sebagainya. Makanya ayat yang saya tadi baca ini berkaitan dengan itu. Tadi dalam surat Al-Isra ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka yang disembah, jadi orang-orang soleh tadi yang disembah, atau bisa para nabi, para rasul. Mereka di sini adalah mereka orang-orang yang soleh tadi. Mereka orang-orang yang diseru, diibadai, disembah. Ya betaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmah wa yakhafuna adzaba. Jadi orang-orang yang mereka sembah, yang mereka kultuskan, yang mereka ibadai, sebenarnya mereka sendiri itu mencari jalan menuju Tuhan mereka, dan mereka berusaha menjadi makhluk yang terdekat dengan Allah, dan juga mereka berharap rahmatnya Allah dan juga takut dengan siksanya Allah. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu sangat ditakuti. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian. Contohnya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr itu orang-orang soleh. Mereka sendiri dulunya berjuang bagaimana supaya bisa dekat dengan Allah, bagaimana supaya dapat rahmat Allah, bagaimana supaya tidak diazab. Lalu kenapa harus diminta, diibadahi? Mereka sendiri butuh. Jadi kita diajak oleh Allah berpikir, kenapa kalian meminta kepada makhluk yang dia sendiri itu butuh kepada Allah? Kita minta kepada berhala-berhala, naudzubillah ya. Ada orang meminta kepada berhala yang dulunya adalah orang-orang soleh yang dibuatkan patung. Dan ternyata patung Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr itu di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW ditemukan oleh seorang paranormal di pantai Jeddah, digali. Ada patung yang keseret banjir bandang sampai ke Jeddah. Setelah digali, dibersihkan sebersih-bersihnya 5 patung ini, lalu dibagi-bagi di beberapa kabilah Arab dan disembah kembali, dan baru dihancurkan nanti setelah peristiwa Fathu Mekah oleh Rasul yang terakhir. Jadi yang dibikin pada saat Rasul pertama dihancurkan di saat Rasul yang terakhir. Tapi bukan hanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr saja. Ternyata ada patung-patung yang lain. Ada yang namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Sampai ratusan patung. Setiap kabilah punya berhala masing-masing. Dan rata-rata berhala itu adalah patung-patung tokoh-tokoh mereka. Terkenal seperti Hubal atau Latta, Hubal itu adalah dulunya orang-orang soleh yang sering menjamu para berziarah ke Baitullah, Ka'bah. Jadi diberi minum, disuguhi, disangoni orang baik. Setelah meninggal, maka dibuatkan patungnya juga. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian,
Orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu, bukan yang disembah itu bukan patungnya, bukan batunya, tapi yang mereka bayangkan adalah ini adalah orang soleh. Orang soleh itu dekat sama Allah, dia diminta. Orang-orang yang masih hidup meminta kepada orang-orang yang meninggal karena dianggap orang yang meninggal ini dekat hubungannya dengan Allah. Maka sebenarnya orang-orang musyrikin Mekah dulu ketika disebut oleh Rasulullah, kamu itu menyembah berhala, mereka membantah. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak menyembah batu ini, kami tidak menyembah patung ini, tapi kami jadikan dia supaya saya ini lebih dekat kepada Allah dengan sebab dia. Jadi mereka menyembah Allah, kenal Allah, tapi melalui perantara itu tadi. Bahkan ketika terjadi debat ya, antara Imran bin Husain atau Husain bin Imran ayah dari Husain. Husain ini seorang sahabat Nabi. Imran ini seorang pujangga yang diminta oleh kaum Quraisy untuk berdebat dengan Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah ditanya, "Wahai Imran, berapa jumlah Tuhanmu?" kata Rasulullah. "Ada 7 wahai Muhammad. Yang 1 di langit, yang 6 di bumi." Yang 1 di langit, yang 6 di bumi. Kata Rasulullah, kalau kalian minta rizki, mintanya sama yang 1 yang di langit atau yang 6 yang di bumi berupa berhala. Ya kami mintanya kepada yang 1 di langit. Kalau kalian sakit, kalian minta sembuh kepada yang 1 apa yang 6 yang di bumi? Ya kepada yang 1 yang di langit. Kalau kalian untuk mendapat musibah, minta perlindungannya kepada yang 6 apa yang 1? Yang 1 wahai Muhammad. Kalau begitu kenapa harus menyembah yang 6? Langsung aja sama yang 1 kata Rasulullah. Makanya masuk Islam lah. Jadi sebenarnya mereka meyakini adanya Allah, tapi menjadikan berhala-berhala itu yang tadinya adalah perwujudan dari orang-orang soleh, dimintai tolong oleh mereka untuk menyampaikan keinginan mereka kepada Allah. Makanya ketika Allah menyatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Orang-orang musyrik di Mekah itu waktu itu ditanya, seandainya kamu tanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawabnya Allah. Kenal Allah mereka. Mereka dikenalkan Allah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bapak moyangnya bangsa Arab. Turun-temurun mereka berada di atas agama yang Hanifah, ya, lurus. Tapi menjelang zamannya Rasulullah lahir, mereka menyembah berhala juga seperti kaum Nabi Nuh. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa yang kalian sembah, yang kalian mintai tolong, yang kalian ibadahi, mereka juga adalah orang-orang yang berjuang mati-matian untuk bisa dekat dengan Allah, dan mereka juga berharap dapat rahmat Allah, dan mereka juga takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa mesti kalian minta ke mereka? Minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada bahaya, minta perlindungan jangan kepada mereka, langsung saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan dari saya, apakah boleh kita minta doa orang soleh yang masih hidup? Boleh. Misalkan Ustadz, tolong doakan saya. Boleh. Atau Kiai, saya minta doa, minta doa. Nah, maka sebenarnya ini pembahasan yang jarang diangkat. Meminta doa orang-orang soleh tergantung dari sikap dan niat yang minta. Ya. Jika minta doa orang yang soleh, lalu ada rasa ketergantungan kepadanya, maka ini diharamkan. Menggantungkan nasib kita pada orang soleh tersebut. Yang kedua, orang yang terlalu sering minta doa orang lain yang dianggap soleh, dia tidak percaya dengan dirinya sendiri dan berburuk sangka kepada Allah. Kalau saya doa kayaknya nggak dikabulkan, nah itu bahaya. Nah boleh dalam Islam kita berburuk sangka kepada Allah. Kayak anehnya awak dewi nggak kuantas, nggak mungkin dikabulkan. Wis Ustaz panjenengan mau sendungo. Nah itu juga kesalahan yang tidak boleh karena suudzon kepada Allah itu dosa. Siapa yang tahu kalau kita ini nggak dianggap oleh Allah? Allah mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka orang boleh meminta, tapi jangan terlalu sering. Dikhawatirkan ada perasaan bahwa doa saya kayaknya nggak dikabulkan. Ini sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga bahayanya adalah orang yang sering dimintai doa, khawatir jadi ujub, wah orang-orang minta doa saya. Hati saya ini dekat sama Allah kalau begitu ya. Tiap ketemu orang minta doanya Wah, ini khawatir membahayakan diri orang yang diminta. Jadi boleh secara hukum asal tergantung niatnya. Nah, di antaranya para ulama menyarankan kalau kalian minta doa orang-orang soleh, maka niatkan pula kebaikan bagi orang soleh tersebut. Ustadz, tolong doakan saya. Dalam hati kita, biar ustadznya juga dapat kebaikan dengan doanya kepada kita, dapat pahala. Jadi bukan kita saja yang butuh, dia juga butuh. Itu dibolehkan. Ya. Nah, itu posisinya orang-orang soleh masih hidup, boleh dimintai doanya dan termasuk wasilah yang disyariatkan. Tapi dulu kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum setelahnya, bahkan di zaman Rasulullah SAW, meminta kepada patung-patung orang soleh yang sudah meninggal. Bukan semata-mata karena kalau diajak ngobrol nggak mungkin patung dungano aku ya kan, enggak. Tapi mereka melakukan ritual penyembahan, bahkan di situ mereka melakukan penyembelihan, kurban dan sebagainya, dan mereka bertujuan supaya saya ini lebih dekat kepada Allah dengan perantaraan berhala-berhala ini yang mereka yakini itu adalah orang-orang soleh. Maka ini terjatuh dalam kesyirikan yang besar. Hanya kalau minta-minta kebaikan dan doa, mending kepada yang masih hidup saja Pak, lebih aman. Ya, kepada kiai, kepada ustadz, atau saudara kita yang akan safar, panjenengan mau berangkat ibadah haji, safar, doakan saya ya. Nanti di sana pas di Multazam atau di Ar-Raudhah atau di mana, doakan saya ya supaya bisa nambah umur, nambah rezeki. Bapak-bapak kalau pas nambah langsung ketawa. Nambah umur rezeki Pak ya. Umur rezeki. Tanda sekolah ya. Ya. Nambah umur, nambah anak ya, dan lain-lainnya. Jadi ayat ini sebenarnya poinnya adalah kenapa kita harus mengabdi, meminta kepada seseorang yang dia sendiri butuh dengan Allah, dia sendiri minta rahmat Allah, dia sendiri takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini minta, mintalah kepada Allah. Rasulullah menyatakan faidas ta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Kalau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau kalian minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jadi tidak menggantungkan nasib kita kepada makhluk-makhluk. Makanya sebenarnya syaiton itu menggoda manusia karena mereka besar kepala, artinya karena manusia yang minta perlindungan kepada mereka. Rasulullah bersabda, jika Bani Adam, seorang manusia itu masuk ke sebuah hutan atau bangunan tua, rumah kosong, atau mungkin padang pasir atau apa saja, lalu ketika datang, maka setan itu lari semuanya. Ada manusia lari semuanya, terbirit-birit, menghindar. Tapi kata Rasulullah, ketika orang ini meminta perlindungan kepada setan yang ada di situ, walaupun dengan bahasa bukan setan, lindungi saya enggak. Nun sewu Mbah. Kula tumut lintang. Nggih. Kula putu panjenengan, kok enak jadi putune setan. Nggih. Kula putu panjenengan, mriki boten ganggu, maka ampun ganggu kula, nggih. Nah, setannya yang lari itu, wah, orang ini minta perlindungan kita. Ayo kita datangi, kita goda. Digoda, ditakuti, dibikin bahaya. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sendiri. Maka kata Rasulullah, kalau kalian masuk ke satu tempat, apalagi diyakini angker, baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Yang disebut makhluk di sini bisa setan, bisa binatang buas, binatang berbisa, perampok atau lainnya. Pokoknya makhluk yang jahat. Jadi lengkap sudah di situ dengan bacaan itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Insyaallah kalau kita rutinkan setiap masuk satu tempat, masuk ke hutan, ke gunung, baca itu nggak akan pernah diganggu oleh setan. Setannya yang akan minggir. Begitu. Tapi kalau kita justru minta perlindungan, nun sewu ingkang bau rekso mriki, nah itu malah tambah digoda. Ya. Kenapa harus minta kepada makhluk yang derajatnya lebih rendah dari kita? Minta saja langsung kepada Allah.
Allah juga yang menciptakan mereka yang mengganggu kita langsung ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kita yang kokoh kepada Allah itu yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang bertauhid itu orang yang paling enak hidupnya. Karena apa? Yang dia takuti cuma satu, Allah saja. Yang dia khawatirkan cuma Allah. Dia mintanya cuma kepada Allah. Dia minta perlindungan kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Terus semuanya. Jadi ini adalah ikatan yang kuat antara hamba dengan Allah saja. Tapi orang yang berbuat syirik, percaya ini, percaya itu, rasa takutnya banyak sekali. Sudah takut sama singgorokso, takut mbah, takut setan, takut istri, macam-macam ya. Jadi semakin banyak rasa takutnya gitu. Banyak sekali. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita terus tanamkan supaya saya butuh apa-apa langsung kepada Allah. Yang lain nanti itu sebagai sebab saja. Begitu ada orang tok nun sewu nagih utang, langsung ya Allah saya punya utang, minta sama Allah dulu sebelum yang lainnya. Nah kita itu biasanya nyari kepada makhluk dulu, baru sudah mentok baru minta. Harus bayarnya utang ya apa ya gitu. Nyari kemana-mana sampainya nutup utang dengan utang lagi, nyari utangan gitu. Tapi Allah nanti belakang-belakang pas nyari utangan nggak ada, baru ya Allah pun berusaha baru minta. Nah, jangan dikesampingkan Allah yang pertama kali. Begitu anaknya sakit, Allah, ya Allah, Engkau yang memberi sakit, Engkau yang mengangkatnya langsung. Jangan yang lain dulu, yang lain nanti belakang, itu sebagai sebab saja. Ya. Jadi jangan sampai merusak ketawakalan kita dengan sebab, tapi langsung kepada Allah. Khawatir orang kalau terlalu bergantung kepada makhluk, kepada sebab, dia tawakalnya hilang kepada Allah. Justru Allah akan timpakan musibah kepadanya. Ada seorang teman itu, seorang ibu itu yang ya memang bagus sarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya panjenengan harus minum sebanyak-banyaknya supaya ginjalnya sehat. Gitu ya Bu? Iya, harus banyak minum air putih terus. Tiap hari ngobrak-ngobrak orang supaya begitu. Itu bagus. Itu sebab air putih, sebab kesehatan ginjal. Tapi ketika menggantungkan kepada air, pada Allah ibu ini meninggalnya gagal ginjal. Ini sebagai peringatan bagi kita. Oh, ini ngiling-ngiling malah gagal ginjal. Bukan kita meremehkan saran orang, tidak. Kita hargai. Cuman kitanya jangan menggantungkan kepada air. Gitu ya. Yakini bahwa ya Allah yang memberikan sehat saya Allah, membuat ginjal saya sehat Allah. Ini adalah sekedar sebab saja. Ya. Kalau Allah menghendaki ya terjadi, kalau enggak ya enggak. Nah, itu Pak orang bertauhid seperti itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat tadi secara tegas, kenapa kalian meminta, memohon, berdoa, beribadah, mengabdi kepada seseorang yang dia sendiri sebenarnya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mending kita langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kecil hati, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah bahwa kalau saya yang minta kayaknya nggak didengar. Bisa menyimpan begitu bagaimana? Kalau memang kita merasa banyak dosa, ya kita minta maaf kepada Allah. Ya Allah, sebelum minta, ya Allah, belum niki kajeng nyuwun panjenengan, tapi kalau sungkan, nopo, enggak suara nopo ya. Ya kalau niki kata dosa nih, ya istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya sebelum minta kita minta maaf dulu. Kita sama orang aja sebelum ngutang, ngapunten nggih. Loh, sampean salah nopo kok ngapunten sebentar dereng gitu. Kula ajeng ngutang, Pak di awalnya ngapunten gitu. Itu ada adabnya. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, kemudian khawatir jangan-jangan doa kita nggak didengar, ya kita banyak istighfar, minta kepada Allah diampuni dosa dulu, baru minta apa yang kita inginkan. Boleh kita juga minta tolong doanya orang lain dengan catatan tadi yang sudah saya jelaskan, tidak menggantungkan diri kita kepada dia, ya. Dan juga jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama di ayat ini. Kemudian yang terakhir, yang kedua, ayat, saya lompati satu ayat, surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah surat 9 ayat 31. At-Taubah ayat 31.
Wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban. Nah, saya jelaskan dulu. Mereka menjadikan ahbar ini humul ulama wa ruhban humul ubad. Jadi ahbar itu adalah orang yang berilmu, para ulama. Ruhban itu ahli ibadah. Nah, biasanya merangkap ya, kalau ulama ya ahli ibadah. Ahli ibadah belum tentu ulama. Ya. Tapi ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ittakhadhu, mereka di sini adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tapi juga ditiru oleh kaum muslimin. Mereka di sini adalah ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan para pendeta, para rahib, pastor dan lain-lainnya. Kalau di Muslim, mereka menjadikan para kiai, para ulama, para ustadz sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya berbunyi begitu. Bagaimana penjelasannya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayah ala Adi bin Hatim At-Ta'i. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini di hadapan Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim ini seorang sahabat mantan Nasrani. Dulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam, mu'alaf. Rasulullah membaca ayat tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu kaum Yahudi, kaum Nasrani menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Adi menolak atau menyanggah, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, apa yang kau baca dari Al-Quran tadi, saya karena mantan Nasrani, saya tidak pernah menjumpai kok ada orang Yahudi Nasrani menyembah pendeta, itu tidak ada. Tidak ada Rasulullah, ya mereka tokoh agama saja, nggak menyembahnya, kita nggak menyembahnya sama sekali, wahai Rasulullah. Ya wajar yang membantah karena dalam pikirannya Adi, saya dulu mantan Nasrani, nggak ada kok peribadatan atau nyembah pendeta, itu nggak ada. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatahilluna wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah ketika para pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikuti menghalalkannya? Jadi para pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian mengikuti pendeta itu. Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya? Jadi para pendeta Yahudi, Nasrani itu suka sekali merubah-rubah ayat Allah, bisa jadi membuangnya atau menambahnya atau merubahnya. Allah nyatakan yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka suka mentahrif, merubah-rubah kalimat Allah, yaitu Alkitab, ya, kepada tempat yang tidak semestinya. Jadi bisa dihilangkan, bisa ditambahkan atau dirubah. Maka yang Allah haramkan oleh para pendeta itu dihalalkan, dan sebaliknya yang Allah halalkan mereka haramkan. Sebagai contoh, babi itu sebenarnya dari zaman Nabi Musa, ya, dalam kitab Taurat maupun kitab Injil dan juga dalam Al-Quran, babi itu diharamkan. Babi itu diharamkan. Tapi faktanya sekarang orang Yahudi Nasrani makan babi atau tidak, Pak? Babi. Makan babi. Siapa yang menghalalkan babi? Ya para pendetanya yang merubah-rubah kitab suci mereka.
Kalau kitab Bible ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru versi Indonesia, di situ tuh ada tambahan. Ya. Diharamkan babi hutan. Ya, yang haram itu babi hutan. Kalau babi kota atau babi desa itu halal. Kalau babi hutan celeng ya. Nah, kata-kata hutan ini ditambahkan. Dalam aslinya adalah Allah mengharamkan babi, tapi Allah mengharamkan babi hutan. Kalau nggak di hutan berarti halal. Babi yang diternak yang putih-putih. Nah, ini namanya menghalalkan yang haram. Allah sudah haramkan, yang halalkan. Dan itu diikuti oleh para pemeluk agamanya. Sementara hak menghalalkan, mengharamkan itu hak Allah mutlak. Yang lain tidak berhak. Nah, ketika ada seorang manusia bernama pendeta atau apa saja, siapa saja ulama yang merubah aturan Allah, maka dia memposisikan dirinya seperti Tuhan. Kalau diikuti, berarti orang ini menyembah dirinya. Nah, gitu maksudnya Rasulullah SAW. Bukan kalau ada pendeta sujud, ruku, terus nyembah gitu, bukan. Tapi mengikuti ketika dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, diikuti. Maka yang mengikuti ini adalah yang menyembahnya. Ini yang dimaksud ayat tadi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi bisa berupa patung-patung orang-orang soleh yang dijadikan wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bisa juga orang-orang yang melakukan kesyirikan itu menyembah para pendeta, para tokoh agama, yaitu dengan cara mengikuti mereka ketika merubah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat mungkin terjadi di kalangan kaum muslimin yang mengikuti para ustadz, para kiai yang mungkin sebagiannya adalah ulama-ulama ulama-ulama jelek yang merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti ada yang menyamakan pembantu rumah tangga jadi budak, ya. Kan dalam Islam budak itu halal ya bagi majikannya. Kalau budak perempuan halal dengan jumlah yang tidak terbatas. Jadi kalau zamannya perbudakan, selain istrinya yang halal, para budak juga halal. Wanita budak itu digauli. Dan jumlahnya tidak terbatas, berapapun punya budaknya. Ya. Makanya Allah menyatakan dalam surat Al-Mu'minun tentang ciri-ciri orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim au ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang menjaga tidak berhubungan intim kecuali kepada azwaj, ini jamak ya, kepada istri-istri mereka dan budak-budak belia. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskannya istri-istri maksimal 4, budak tidak ada batasnya. Jadi kalau punya budak 100, perempuan semua halal. Itu kalau zaman perbudakan, sekarang sudah tidak ada. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada perbudakan lagi kalau terjadi banyak peperangan. Banyak perang, ditawan, nanti tawanannya perempuan jadi budak. Ya, misalnya perangnya lawan Cino, nah kayak budak Cino. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada orang yang menyamakan pembantu atau karyawati sebagai budak, terlalu jauh, beda. Sehingga ini halal karyawatinya, waduh bahaya. Ada yang seperti itu. Ya. Intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang dilakukan orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan pendeta rahib sebagai sembahan itu artinya mengikuti langkah-langkah para pendeta tadi yang merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diikuti juga oleh kaum muslimin. Maka ini bagian dari kesyirikan ya, karena juga beribadah menyembah. Alhamdulillah karena ayam sudah berkokok ini berarti sudah cukup. Wah, Alhamdulillah. katanya Katanya kalau ayam peluru itu kan dalam hadis ada malaikat ya. Malaikat. Ini ayam beneran apa ini? udah yakini ono rondo.
Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan bahwa makna dari tauhid, makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang diminta kecuali Allah. Tidak ada yang diminta perlindungan kecuali Allah. Tidak ada yang dimintai tolong kecuali Allah. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Jadi penjabarannya luas, jangan sampai kita mengalihkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kepada seorang nabi sekalipun atau malaikat sekalipun, kita tidak boleh menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang ahlu tauhid, dijauhkan dari segala jenis kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Insyaallah pada edisi berikutnya kita sudah mulai masuk ke jenis-jenis kesyirikan yang sangat banyak sekali, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang ditanyakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu sebelumnya. Terima kasih Ustaz. Ibu-ibu, saya berikan kesempatan pertama mbok menawi wonten ingkang ditangketaken. Silakan ibu-ibu, kesempatan pertama untuk ibu-ibu sebelum bapak-bapak wonten. Wonten kamu jelas insyaallah ngaten nggih.